Sudah bisa dilihat, Bu? Layarnya? Udah. Sudah ya? Oke. Kita mulai. Udah, Pak. Udah, Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita kembali lagi dengan pertemuan yang ketiga, yaitu bagaimana pemanfaatan SWE pada pembelajaran kita hari ini. Semoga Bapak Ibu sehat semuanya ya. Untuk memulai kegiatan kita, ya awalnya tetap kita pada halaman Microsoft Office ya 365. Kemudian di sini ada beberapa juga kemarin kita berhubungan dengan form. Hari ini kita belajar tentang SWE ya. Ini tentang SWE. Jadi SWE itu adalah sebuah aplikasi baru dari Microsoft Office yang memudahkan kita untuk membuat dan berbagi laporan, baik itu berupa laporan pribadi kita ataupun laporan kerja kita atau kisah-kisah pribadi kita ya. Itu boleh kita buat dalam bentuk semacam blog ya. Kemudian semacam presentasi ya, yaitu presentasi yang interaktif ya. Kemudian di sini banyak yang harus kita berikan gambar-gambar misalnya, kemudian nanti adanya video-video yang mau kita tampilkan ya, yang mau kita berikan semacam informasi itu lewat SWE ini ya. Kemudian dan juga bentuk-bentuk laporan yang bagaimana yang kita buat, misalnya tentang kita promosikan sekolah kita ya, atau kita promosikan instansi kita, atau memang mau kita masukkan peserta didik gitu ya, kita bisa buat melalui SWE ini ya. Bagaimana untuk memulai SWE? Ini halaman daripada Microsoft SWE ya. Di sini ada halaman baru ya. Kemudian kita klik halaman baru ini untuk memulai sebuah kegiatan dalam merancang atau membuat sebuah blogspot kita ya. Oke, setelah kita klik daripada halaman baru, oke, yang template kita dalam membuat SWE seperti ini tampilnya ya. Di sini ada storyline, kemudian ada desain. Storyline ini adalah halaman kerja kita. Sementara desain itu setelah kita buat nanti kita lihat bagaimana desain apa yang sudah kita buat ya. Kita boleh kita lihat, oh begini bentuknya. Kemudian boleh kita edit dan sebagainya ya. Kemudian di sini juga boleh kita apply, misalnya sudah kita buat ya. Kemudian di sini kita share ya, kita share. Oke. Dan kita share ini juga akan ada link yang kita berikan nanti. Oke. Misalnya yang mau kita buat tentang instansi kita. Misalnya contohnya ya, ini sudah ada contoh dari yang sudah kita buat, misalnya contohnya tentang ya, PKBM misalnya. Nih, PKBM Al-Khawarizmi ya. Ini kita buat PKBM Al-Khawarizmi. Oke. Kemudian mau kita tampilkan gambar daripada logo di sini. Ini boleh kita ambil ya. Boleh kita ambil gambarnya misalnya. Itu gambarnya itu nanti boleh tersimpan di mana. Kalau misalnya gambar yang mau kita tampilkan ya di dalam lembar ini boleh kita lihat, misalnya yang kita tampilkan di sini misalnya di komputer atau di OneDrive ya. Oke, misalnya di komputer kita lihat gambarnya tentang Microsoft PKBM misalnya ya. Saya buat bentuk PKBM. Sorry. Oke, ini ada logo yang udah kita simpan ya, atau semacam gambar yang sudah kita
ini misalnya ini sudah kita set gambarnya ya. Oke, kita tunggu proses untuk loading. Oke, gambarnya sudah tersimpan. Kita lihat ya. Jadi step by step itu setiap kita halaman yang mau kita buat itu langsung kita lihat. Oke. Misalnya bentuk gambar seperti ini ya. Atau misalnya ini gambarnya kita pindahin ke bawah dulu atau gambarnya di sini kita lihat ya. Ini boleh Bapak Ibu mendesain sebagus mungkin. Oke. Jadi bisa kita lihat bagaimana bentuk yang bagus atau posisi gambarnya. Ini khusus ini boleh kita drag ya, kita pindahin. Oke. Ini bentuk gambarnya, ini judulnya, kemudian ini daripada logonya. Kemudian kita lihat lagi, misalnya kita di sini mau buat, kalau misalnya halaman ini tidak bisa kita gunakan, ini boleh kita hapus, ya, boleh kita hapus. Kemudian kita lihat lagi, kemudian di saat untuk penambahan halaman berikutnya, halaman ketiga, katakan di sini ada berapa 2, 4, 5 bentuk ya. Tinggal kita lihat apakah mau kita buat tag atau mau buat bentuk daripada headingnya gitu ya. Kalau heading berarti gambar-gambar yang mau kita tampilkan ya. Di sini nanti akan kita tagkan gambarnya gitu ya. Misalnya kita ingin menambahkan daripada tag misalnya. Mau kita buat di sini visi misi ya. Visi misi. Visi misi. Visi dan misi misalnya ya. So heading aja biar lebih besar tulisannya. Visi dan misi Oke. Kemudian di bawahnya kita buat bagiannya visinya apa gitu ya, visi. Oke. Kemudian misalnya 1 ya, 2 ya. Kemudian 3 nanti kita isi di sini dan seterusnya ya. Kemudian berikutnya kita lihat lagi adalah misi, atau mau digabungkan juga boleh ya, mau digabungkan juga boleh. Misalnya di bawahnya visi ya, terserah nanti Bapak Ibu membuatnya visi ya, atau kita buat halaman barunya. Kalau kita ini visi 1, 2, 3 atau visinya cuma 1 aja boleh, terserah. Kemudian mau kita buat misi di sini. Misi. Artinya di sini atau misi saja, nggak ada 1, 2, 3 ya. Terserah, nanti kita lihat lagi desainnya gimana. Seperti itu ya. Ini kita lihat, ini bentuk daripada apalagi kita per satu lembar. Nanti baru kita atur bagaimana posisi ini ya kita ya. Nanti kita lihat. Kemudian mau kita tampilkan lagi misalnya kegiatan-kegiatan kita ya. Kegiatan daripada PKBM. Oke. Ini kegiatan ini dalam bentuk foto ya. Kita tampilkan misalnya fotonya tentang kegiatan PKBM ya. Kita tambah kontennya di sini
konten daripada gambar, ya, beberapa foto misalnya, atau brosur misalnya, ya, brosur boleh, ya, kita ganti brosur. Kita lihat, ini boleh kita lihat satu-satu, ya. Oke. Kemudian ini baru kita sama. Kalau misalnya udah kita lihat seperti ini, ya, ini belum kita share karena belum selesai. Jadi kita, kalau memang mau kita perbaiki lagi, kita edit. Kita tekan edit. Ya. Oke. Ini boleh kita ganti huruf, ya. Misalnya mau kita ganti huruf boleh di sini, ya. Mau kita ganti daripada ini misalnya, tinggal kita bold aja. Oke. Kemudian ini cuma, kemudian ada video-video yang mau kita tampilkan, ya, tentang pembelajaran terakhirnya. Mungkin ada video-video yang mau kita upload, ya, kegiatan ini misalnya sini kita buat videonya, kita upload, atau mau kita buat link daripada video itu tadi, ya, itu di media, ya, di media. Misalnya mau kita buat tentang video tentang pembelajaran kita, pembelajaran tentang atau kegiatan yang ada di PKBM ini. Ini contoh misalnya, ya, PKBM. Tinggal kita drag aja videonya, atau mau kita berikan link aja. Ya, kalau memang videonya sudah ada di file kita atau di konten di dalam komputer, tinggal kita drag aja. Tapi kalau misalnya ada link, berarti kita kopikan video yang ada di linknya, ya, video link kita copy, kemudian kita paste, kemudian kita berikan di sini sebuah keterangan, ya, misalnya video tentang kegiatan KBM, video tentang kegiatan PKBM. Oke, kita okekan. Boleh kita play, kita lihat. Kemudian nanti ini, ya, kita bisa melihat bagaimana cara sticknya, ya. Sticknya itu boleh gambar, ya, bermacam bentuk kegiatan. Di sini kita konten misalnya ada beberapa gambar, ya. Ini kegiatan gambar kegiatan daripada ini kegiatan KBM. Oke. Ini boleh kita lihat. Kemudian ada image, ya, gambar-gambar yang untuk kegiatan misalnya. Oke, kita tambah lagi beberapa foto.
Ini kita lihat desainnya ya. Oke, bentuknya yang kita buat adalah seperti ini ya. Nanti Bapak Ibu tinggal apa namanya berkreasi aja yang lebih bagus lagi ya. Apa aja yang mau dibuat atau bentuk-bentuk cerita atau dalam bentuk prestasi-prestasi yang mungkin ada, nanti tinggal dimasukkan aja gitu ya. Kemudian setelah kita buat ini semua ya, nanti boleh kita share ya, boleh kita share ya. Nanti kita share di sini. Oke. Di saat kita share itu, ini jangan lupa kita perhatikan ya, sebelum kita share ini jangan lupa kita perhatikan. Artinya ini ada ketiga-tiganya. Ini yang dikliknya adalah anyone with a link. Jadi semua ini bisa dilihat dengan link. Jangan khusus untuk orang-orang yang ada di grup atau yang khusus hanya orang-orang organisasi. Ya, nanti tidak bisa dibuka ya. Jadi ini diperhatikan sebelum kita share ya. Kemudian untuk kita bagikan ya. Ini seperti ini boleh kita copy ya. Ini ceritanya sama seperti yang kemarin, kita bit.ly ya. Saya lihat Bapak Ibu masih banyak juga yang belum di bit.ly ya. Bapak Ibu untuk mengirimkan linknya ya harus di bit.ly, artinya dipendekkan ya pada link itu. Kemudian kita create. Ini kita buat aja KBM ya, misalnya KBM apa gitu ya. Kemudian kita save. Kita buat judul boleh. KBM. Save lagi. Kemudian kita copy. Ya. Jadi nanti kalau kurang lengkap ini boleh kita tambah-tambah lagi ya. Oke, ini kita copy. Nanti kita share ke grup misalnya ya. Oke. Jadi sebelumnya mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan ya. Untuk pertemuan oke, sebelumnya ada Bapak Ibu pertanyakan? Kita langsung tanya jawab dan langsung kita lihat di sini bagaimana prosesnya selanjutnya. Oke, silakan Bapak Ibu. Pak Didi. Ya, silakan Bu. Nanya, ini tadi kita buatnya this way ya? Ya, benar. Saya nih ketinggalan dari awalnya tadi karena saya ada ujian skripsi. Ini kan kita ngambilnya di mana dulu nih? New blank way atau start from document? Oh, new blank. Jadi kita mau buat yang terbaru. Ya. Tapi kalau misalnya sudah ada, ya kalau kita tekan ini berarti ini yang sudah ada yang di dokumen gitu, ya. Artinya kan kita ingin membuat yang terbaru ya. Kalau misalnya sudah ada kita buat, ya, kita save, kita simpan di dalam file, itu tinggal kita ambil aja. Tapi kan sebelumnya kita ambilnya untuk membuat halaman baru berarti di new, ya. Di new. Jadi di sini bisa kita buat dari awal gitu. Seperti itu. Oke, kalau begitu terima kasih. Yo, sama-sama. Mungkin yang lain Bapak Ibu nanti tinggal Bapak Ibu praktekkan ya. Insya Allah bisa. Cuma kita nanti kepinginnya adalah bagaimana cara bagaimana cara membuat ini, kemudian linknya apa nanti dibagikan ke kita. Jadi kita bisa lihat seperti ini gitu ya. Kalau bisa Bapak Ibu lebih berkreasi yang lebih bagus ya, yang lebih mantap lah istilahnya ya. Oke, seperti ini. Ini kan udah saya buat ya. Misalnya yang kita buat tentang PKBM misalnya ya, tentang PKBM. Nanti kita jelaskan PKBM itu apa gitu misalnya ya. Nah, kemudian visi ini yang sudah lengkap tadi kan tinggal ini. Kemudian misinya, kemudian strukturnya kalau memang ada struktur, kemudian kegiatan-kegiatan ya.
kalender pendidikan misalnya ya. Jadi semua ada informasi-informasi yang ada ya, itu tinggal kita kembangkan di dalam ini ya. Tinggal kita kembangkan seperti ini. Ini sudah selesai, tinggal kita apply misalnya ya. Seperti ini bentuknya. Nanti boleh kita inikan. Misalnya nanti yang mau kita lihat di sini ya. Di sini ini sudah selesai ya. Bentuk bentuk daripada blogspotnya atau bentuk daripada presentasinya seperti ini. Jadi nanti tinggal kita geser-geser aja gitu ya. Ada istilahnya di sini kita jelaskan tentang logo misalnya, kemudian ada nama PKBM, kita jelaskan sedikit apa itu PKBM ya. Kemudian visi misi ya. Kemudian kalau ada brosur ya kita tampilkan brosurnya gitu ya. Kemudian ada struktur organisasinya ya. Kemudian ada surat izin dan MPSN ya, kemudian kegiatan-kegiatan ya, dan juga kalender pendidikan kalau memang ini gitu. Kalau misalnya ingin menampilkan sekolah kita gitu ya, foto-foto kegiatan gitu ya, kemudian pelatihan-pelatihan jika ada misalnya ya, kita coba untuk berekreasi dengan berbagai hal yang ada di blogspot kita melalui Sway gitu. Jadi kalaupun kita presentasinya lebih mudah gitu ya. Jadi artinya tidak hanya kita presentasinya lewat PowerPoint ya, lewat sini juga boleh gitu. Jadi lebih mudah. Seperti itu Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu boleh saya share ya. Ini boleh saya copy misalnya, ini saya bit.ly ya yang sudah. Oke. Ini punya saya, nanti boleh dilihat. Izin tanya Pak Boleh, Dedi. silakan. Dedi. Sambilan ya, silakan. Ini kan dalam bentuk web presentasinya Pak kan? Gimana? Ini kan semacam dalam bentuk web gitu kan presentasinya kan, bukan dalam bentuk PowerPoint Pak kan? Iya, betul. Kalau misalnya kita share itu orang lain yang nggak ada akun Microsoft bisa lihat atau nggak Pak? Bisa kita lihat. Yang penting bisa Pak ya? Yang penting waktu sebelum kita share kan ada saya kasih tahu tadi ya. Itu ada 3 ya kan? Ada 3. Yang pertama untuk untuk orang-orang tertentu ya, yang kedua untuk organisasi, yang ketiga untuk semuanya gitu. Jadi itu jangan lupa kita kliknya itu ya. Tapi kalau misalnya untuk organisasi, hanya organisasi yang ada di kita, artinya yang ada di grup kita gitu ya. Yang ada di grup kita. Berarti orang umum tanpa ada user Microsoft juga bisa lihat Pak ya? Benar. Ya. Gitu. Itu seperti itu ya. Oke. Ya. Yang lainnya? Sebenarnya kalau misalnya nggak kita praktek, sebenarnya nggak kita tahu ya istilahnya ya. Coba Bapak Ibu buka. Ini sudah saya bagikan. Maaf Pak Didi, ini mic Pak Didi putus nih Pak. Putus ya jaringannya ya? Ya. Ini ada yang berbisik. Siapa ini? Oke, yang lain Bapak Ibu? Yang mau ditanyakan lagi? Cara mengganti backgroundnya Pak, dan tata letak itu gimana? Tolong diulang. Cara menggantikan background. Yang ini ya, difokus aja, fokus. Ini misalnya, sebentar. Misalnya mau kita gantikan, sorry. Mau diganti background yang mana nih Bu? Halo? Background yang paling belakang, yang tadi kan Bapak
beda backgroundnya, nggak coklat lagi semua. Tapi Halo? Putus-putus ya? Suaranya putus-putus. Oh, yang maksudnya yang desain backgroundnya itu ya? Ah. iya Pak, Oh. background yang bergaris-garis di belakang itu Pak. Di style. Ini di style nih. Di style, di paling kanan ada ya? Ada ya, paling kanan atas. Ada? Paling kanan atas, nanti kita klik di style ini, ada bermacam-macam backgroundnya ini di sini ya. Mau kita ganti warna atau mau yang ini boleh ya, atau mau yang warna pink mungkin ya, yang ibu-ibu suka pink gitu ya, atau yang warna apanya istilahnya, warna campuran ya, seperti itu. Oke, bisa ya Bu ya? Oke Pak. Oke, ada lagi cara menggantikan background di belakang ya, atau cara style. Saya nggak maunya dari vertikal ke atas gitu ya, saya mau ke samping. Berarti kita pilih di sini di horizontal ya. Jadi nanti di saat orang lihat tinggal kita putar, tinggal kita geser aja ke samping, atau memang satu-satu dia gitu ya, atau memang satu-satu kita lihat. Nah ya, berarti ini ke samping ini ya. Oke, berarti ini satu-satu kalau kita mau presentasikan ya. Berarti kalau misalnya ini kita edit ya, ini fungsinya satu-satu berarti. Kalau ini ya, kita lihat, kita apply ya, berarti nanti tinggal oke, ini bergeser ke kanan ya, dari kanan ke kiri. Oke. Kemudian kalau kita geser ini hanya 3 ke atas ya, berarti ke atas dia. Kita lihat. Oke, ini ke atas ya, begitu ya. Berarti ada 3 nih ya, ada 3 versi. Yang pertama atas ke bawah, kemudian kanan ke kiri, kemudian satu-satu yang muncul seperti itu ya. Oke, Bapak Ibu, mungkin itu caranya ya, cara membuat ini ya, semacam presentasi ya, atau laporan-laporan ya. Atau Bapak Ibu nanti buat sebuah laporan ya, laporan kegiatan kita ini boleh ditampilkan, ataupun nanti mau Bapak Ibu mau tampilkan atau mau promosi sekolah Bapak Ibu misalnya ya. Yang pasti semua foto-foto yang ada ya, semua foto-foto yang ada di yang mau kita tampilkan di sini itu sudah tersimpan di komputer Bapak Ibu. Ya, sudah tersimpan di komputer Bapak Ibu. Tapi jika memang belum ada, itu nanti agak susah gitu, agak susah mencarinya ini di mana gitu ya. Tapi bagusnya itu kita simpan dulu foto-foto yang mau kita tampilkan ya, atau kalimat-kalimat yang mau kita tulis. Nah, itu kita susun dulu dalam bentuk Word-nya. Dalam bentuk Word-nya kita buat nanti story-nya apa aja gitu kira-kira ya, itu lebih mudah untuk mempermudah kita dalam membuat sebuah blog kita gitu ya. Mungkin seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu? Ini cara mengubahnya di sini ya Bapak Ibu, yang sebelah kanan atas ya, paling atas ada stylist ya, tinggal kita inikan aja gitu. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Materi hari ini kayaknya sangat mudah, cuma hanya membuat sebuah macam presentasi ya, tapi di aplikasi Sui gitu ya, di Sui. Oke Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan lagi kira-kira? Kita tanya jawab aja di sini. Mungkin tambahan pertanyaan ini Pak. Boleh. Kalau di PowerPoint kan ada apa, transisi atau slide animasi itu. Kalau di sini ada apa? Transisi slide animasi.
Ah, di sini belum ada. Cuma hanya untuk kita tampilkan apakah memang atas bawah ya turunannya ya, atau memang untuk kiri ke kanan, atau memang satu-satu gitu. Ya. Kemudian backgroundnya, kalau backgroundnya ada gitu. Ya, backgroundnya nanti tinggal kita pilih aja sesuai dengan warna, kesukaan warnanya gitu. Ya. Makanya saya ini cukup gampang, artinya memang di sini juga ada PowerPoint juga yang mau kita inikan ya. Misalnya mau kita tambah juga apa namanya? Kalau bentuknya seperti ini nanti, ya. Oke. Bentuknya sangat apa namanya? Story-nya sangat-sangat sederhana kalau kita lihat di sini, ya. Sangat-sangat sederhana, tidak ada yang lebih ini, tinggal kita klik aja di bawah tanda panah, ya. Kalau foto diurutkan aja misalnya satu-satu, ya. Kemudian nanti misalnya kalender kita buat judul, ya. Di headingnya, judulnya, kemudian di bawahnya kita tampilkan gambar. Jadi setiap judul ada gambar, setiap judul ada gambar. Misalnya mau kita tampilkan misalnya, ya. Jadi lebih menarik gambar-gambar gitu. Kebetulan seperti ini misalnya saya buat ini foto-foto kegiatan, ya. Kita buat dulu headingnya foto kegiatan, di bawahnya itu satu-satu, gitu. Jadi lebih teratur, ya. Lebih teratur nanti. Ini gambarnya seperti ini, ya. Ini cuma hanya kalimat semacam apalah penutup lah istilahnya, ya. Kalau kita mau lihat misalnya gambar mau tambahkan lagi misalnya di sini, kita klik yang paling terakhir, ya. Kita klik di sini. Kita mau tambahkan nanti misalnya video ya, video tadi misalnya, ya, video yang ada, kita klik, ya. Kemudian kita buat di sini video, ada link video tadi ya, misalnya video tadi, misalnya kita mau tambahkan, silakan. Oke. Ini video pembelajaran misalnya. Kita okekan. Oke, mau kita tambah lagi ya, terserah nanti, ya. Atau mau kita buat gambar, nanti gambarnya nanti kita susun seperti ini boleh, ya. Kita susun terus banyak-banyak satu-satu gitu ya, gambarnya. Yang terserah gitu, ya. Oke. Kita lihat apakah sudah di save ya. Secara otomatis ini juga sudah kita save ya di bawah kegiatan-kegiatan. Tidak nampak ya gambar sebentar ya. Kita hapus saja dulu ini. Buat lagi video pembelajaran. Video pembelajaran. Kemudian ini. Kalau videonya katakan kalau misalnya videonya sudah ada di ini, kita tambah aja ya. Misalnya ini yang video yang kecil aja ya, tinggal diupload aja videonya ya. Perlu proses untuk loading.
Tunggu sebentar, proses ya, Bapak Ibu. Selain buat brosur ini, kegunaan SUI ini untuk apa lagi Pak Didi? Kita membuat laporan boleh, laporan kegiatan kita. Kemudian kisah pribadi kita, misalnya semacam semacam biografi gitu ya. Kemudian bulletin istilahnya kayak informasi yang berhubungan dengan organisasi atau kegiatan kita, ya silakan berkreasi lah di sini sebagus mungkin ya. Jadi istilahnya nanti apapun yang kita buat di sini itu nanti orang lain bisa melihatnya ya. Seperti yang saya kirimkan kepada Bapak Ibu, boleh nggak dibuka? Bisa dibuka nggak? Ya, udah bisa dibuka. Jadi semacam informasi lah seperti itu. Jadi SUE itu semacam informasi yang diberikan kepada kita ya, sehingga orang lain itu bisa untuk melihatnya gitu. Jadi banyak ininya ya, itu baik itu dalam bentuk teks, gambar atau video ya. Kita lihat sudah selesai ini diupload. Belum ya. Oke. Karena kalau video memang agak lama ya prosesnya, kalau gambar lumayan. Itu tergantung daripada besar kecilnya ukuran daripada video itu. Oke, sambilan kita menunggu proses ini, ada yang lain mau ditanyakan tentang membuat SUE? Halo, Bapak Ibu? Udah mau apa udah? Ada mau gaknya? Aco amprehan deh. Udah mau cair Bu ya? Daripada nekat. Ada mau. Belum buka pokoknya. Ini telepon lah. Yohana kalau titik belum buka. Ada kan? Dekan hana pelajina. Pokoknya Ibu Hafnider mau cair ya. Oke, yang lain Bapak Ibu? Oke, absen sudah dibagikan ya. Absen sudah dibagikan. Nanti tinggal diisi aja. Ya, halo Bapak Ibu. Gimana, ada pertanyaan? Atau sudah paham cara membuatnya? Ya Pak Didi. Oke, silakan Bu. Ini Pak, apa kita kerjakan SUI ini harus dengan jaringan internet Pak ya? Ya, betul. Nggak boleh. Nggak boleh Bu. Kemudian Pak, saya minta diulangi tentang cara kita share Pak. Share ya. Oke. Apabila sudah selesai kita buat ya, seperti ini udah selesai kita buat misalnya, ini tinggal kita klik share ini, share. Kan ada di atas, paling atas ya. Tinggal kita klik share. Kemudian ada di sini ini kita pilih yang ini ya. Oke. Ini semua bisa link pokoknya semua yang klik ini bisa. Kemudian berikutnya ada link ya. Tinggal kita copy linknya itu ya. Jadi artinya di sini juga harus kita perhatikan invite people to view atau edit. Jadi kalau orang lain nanti bisa lihat aja ini ya. Jangan dikasih edit gitu ya. Ini lihat aja. Nanti link ini sudah kita bagikan. Itu kalau mau kita bagikan lewat Facebook misalnya atau lewat Twitter ya. Atau gimana, dan kita juga bisa kita lihat orang-orang yang sudah melihat SUE ini ya, bisa nampak di sini. Sorry. Ini ya bisa kita lihat. Ini orang-orang yang sudah
yang dapat melihat gitu ya. Baru 245 peserta gitu. Kemudian tinggal kita klik link ini, kita copy, kemudian kita bawa ke Bitly ya. Ke Bitly. Bapak Ibu, ini masih banyak yang belum. Ini saya lihat ada beberapa link yang dibagikan ke grup ya. Ini masih linknya link dasar ya. Kalau bisa link itu dipendekkan agar mudah orang memahaminya gitu. Jadi lebih menarik juga ya caranya. Tinggal kita klik, kemudian paste, kemudian kita klik otomatis ya. Kemudian kita buat judul di sini. Judulnya terserah nanti. Misalnya judulnya SWE apa gitu ya. SWE biar lebih gampang, SWE SMK Negeri 1 Lok Sumawe misalnya ya. Ya. Nah, kemudian nanti linknya juga seperti itu dibuatnya, SWE ya. SWE SMK N1 Lok Sumawe. Misalnya ini ya. Berarti ini yang kita bagikan ini gitu. Ya. Atau nggak perlu SWE juga nggak apa-apa gitu. Ya. Atau nggak apa-apa. Mau ini misalnya biografi SMK Negeri 1 Lok Sumawe. Atau presentasi apa gitu ya. Seperti itu. Nanti kita save aja. Setelah kita save, muncul nanti linknya ini. Kalau sudah di ACC di sini nanti. Ya, kalau sudah di ACC di sini sesuai apa yang kita ketik di sini, ya. Kemudian baru kita copy. Baru kita bagikan linknya tersebut. Seperti itu, Bu. Ya. Bapak Ibu sudah memiliki akun link semua ya? Ya. Bapak Ibu? Oke, begitu Bu ya. Gimana Bu? Bisa paham Bu? Bisa ya? Oke. Insyaallah mungkin lebih. Maksud Bapak kita memiliki akun link itu gimana Pak? Oh, untuk memiliki akun Bitly, katakan saya keluar dulu misalnya ini ya. Saya keluar logout ya. Berarti akun saya ini nggak ada ini pura-pura ya. Bukan pura-pura, memang belum ada ini kira-kira ya. Oke, yang pertama kita cari dulu bitly.com ya. Kemudian kita mau login. Nggak bisa kita login kalau kita belum membuat akun ya. Kita harus buat akun dulu. Buat akun, sign up ya. Kemudian setelah kita klik sign up, semua yang ada akun semua aplikasi itu harus buat akun ya. Oke. Di sini kan sebenarnya ini kan ada yang beli ya, ada yang gratis gitu ya. Kalau tunggu ya sebentar. Oke. Sign up ya. Kemudian kita ketik nama kita, mau kita buat akun ya. Misalnya namanya apa namanya? Ya, kalau saya di Dianda, katakan Dianda aja misalnya akun saya ya. Kemudian email ya. Email saya gitu, diketik emailnya. Kemudian password. Ini passwordnya. Kalau saya buat password itu sama semua gitu. Gak ada beda-beda. Misalnya akun Facebook, passwordnya A gitu ya. Kemudian untuk password akun Twitter juga A gitu. Jadi kita nggak harus beda-beda. Kalau beda-beda nanti bingung gitu ya. Kalau saya seperti itu ya. Semua sama gitu ya. Kalau misalnya akun Instagram misalnya, sama aja gitu ya. Jangan beda-beda pokoknya. Kalau sama kita lebih mudah kita ingat. Ya. Jadi kita bisa pokoknya sama aja lah semuanya. Ini saya sarankan itu passwordnya kita samakan ya. Kita ketik passwordnya, misalnya bla 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 ya. Kemudian kita sign up with email. Email ini nanti keluar ini masuk dikonfirmasi ke alamat email kita. Begitu. Ya. Ke alamat email kita. Contoh misalnya saya masuk ya, saya daftar misalnya pakai email BKBM aja ya. BKBM Al-Khawarizmi. Karena ke BKBM.com. Ya, Gmail ya, gmail.com. Kemudian ini saya masukkan password misalnya ya. Oke. Ya.
Ini password berupa apa nih? Karakternya harus ada 6 karakter ya. Minimal 6 karakter ya. Ada karakternya angka dan number ya, harus ada angka dan number. Kemudian kita set ini ya. Ini apa dibilang? Password. Oke. Berarti harus ada huruf besar dan huruf kecil. Kemudian nama ini sudah dipakai, nggak bisa lagi ya. Apa ya? Misalnya di dia aja lah ya. Kita coba. Oke. Kemudian kita berarti belum ya. Karakternya masih kita coba lagi. Namanya sudah ada. Oke, ini belum ada mungkin ya, barangkali. Kita coba terus sampai bisa. Sampai dia warna hitam. Oke, ini berarti sudah bisa. Oke, kalau sudah bisa berarti berwarna hitam. Oke. Ini link ini sudah dikirim ke email. Kita konfirmasi ke email. Kita coba masukkan ke email kita ya. Email kita. Kita cek di email kita apakah sudah ada atau belum ya. Untuk kita konfirmasi. Oke. Kita masukkan dulu ke email kita. Oke, berarti sudah ada ya. Ini sudah ada. Udah dikirim ke alamat email kita yang sudah kita daftar Bitly tadi. Oke, setelah kita daftar Bitly, dia minta verifikasi ya. Artinya kalau nggak ada verifikasi dia tidak bisa kita buka Bitly-nya. Nah, kita verifikasi email kita. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, setelah kita ini langsung ke Bitly sudah memverifikasi. Email kita sudah memverifikasi saat ini ya. Oke, kalau sudah kita kembali ke Bitly-nya. Kita ketik Bitly ya. Bitly ke dasarnya lagi ya. Kemudian Bitly for. No. Kita buka Bitly-nya. Pak, tadi kita pilih forward apa personal use, Pak? Yang mana? Enggak ini. Ini tinggal apa namanya? Ini link yang apa mau kita daftar awal tadi ya. Kita tadi udah selesai kita konfirmasi di sudah kita verifikasi di email ya. Kita buka Bitly yang halaman barunya ya. Bitly Bitly-nya buka yang manajemennya ya. Ini minta apa lagi nih? Organisasi. Oke. Ini boleh minta organisasi, boleh ini. Kita personal aja ya. Kita personal aja, kita isi kembali nama ambil personal aja. Iya, ambil personal aja ya. Oke, ini kita ketik nama misalnya ya. Kemudian di sini untuk verifikasinya kalau misalnya ini lewat apa gitu ya. Misalnya bisa kita lihat misalnya sosial aja ya. Atau order aja. Mau SMS ya. Ya terserah nanti ini kita ini aja, oke. Kita save. Oke. Jadi otomatis ya fungsinya tadi udah kita langsung masuk ke akun kita. Nah, secara otomatis sudah ada akun baru berarti. Saya punya 2 akun ini ya. Setiap akun berarti satu akun satu nama, satu email. Setiap akun satu nama, satu email. Tidak boleh nama yang sama ya.
dengan email yang sama. Berarti nanti kalau udah kita daftar email dan nama yang sama, berarti nanti sistem akan menjawab bahwa nama ini sudah ada. Ya, maka kita pilih untuk nama yang lain. Kalau memang sudah ada seperti itu, Bapak Ibu nggak usah load out lagi gitu, nggak usah gitu, nggak usah load out, biarin aja di situ. Kalau memang mau ini close aja di sini. Jadi setiap kita buka Bitly ke kita gitu, setiap kita buka Bitly ke akun kita. Jadi nggak perlu kita harus load out, load in. Kerjanya itu aja gitu ya. Jadi untuk mempermudah, tinggal kita ini kan, misal saya close ini, saya close ya. Yang namanya Bitly saya close, semua saya close. Tapi di saat saya butuh, misalnya, saya tinggal ketik aja Bitly-nya, ya. Tapi Bitly-nya pilihnya yang manajemen ini ya, link manajemennya. Ya. Oke, ini secara otomatis akan masuk ke sistem gitu, ya. Ke sistem ini, ke akun saya gitu. Walaupun saya nggak pernah load out gitu. Begitu ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan bisa bisa paham ya bagaimana cara memendekkan akun daripada link daripada yang panjang-panjang itu. Oke, yang lain mungkin ada lagi Bapak Ibu yang mau diinikan? Pak Didi, Ya, silakan Pak. kalau kita untuk nanti mengumpul tugas itu langsung ke apa ya? Ke tim Bapak ya? Ya, ke Microsoft Team yang Bapak ini ya. Ya, ke Microsoft Team yang ada Bapak bergabung di kelas saya, di kelas kita ya istilahnya ya. Misalnya Langsung buat tugasnya di situ, Pak. ya, langsung di situ. Bukan kita buat di kelas kita gitu. Bukan. Makanya ini saya buka kelas ya. Makanya ada beberapa peserta yang belum bergabung dengan kelas ini ya. Kelas pelatihan diseminasi. Ya, pelatihan diseminasi kita cek ya berapa orang baru ada. Kelola tim baru ada 57 peserta. Ya. Kita ada 60 berapa ya kemarin tuh, 60 lebih ya. Absensi saya lihat 64 orang. Ya, berarti ada yang belum bergabung ke kelas ini gitu. Ya. Di kelas Oke, Pak Didi kan. Oke. Kalau nanti kan udah tugas kita kan sudah ada dua tugas dari kemarin kan. Ya, gitu. itu disimpan aja dulu, Pak. Disimpan aja dulu, nanti biar sekalian, nanti tinggal kita masukkan sekalian, ya. Kami bagikan nanti kantong tugas, ya. Bapak Ibu tinggal kita inikan aja. Misalnya Bapak Ibu sudah buat kelas, diseminasi kelas. Sudah Bapak Ibu buat kelas, ya. Bapak Ibu nanti kan tinggal bagikan link yang ada, kemudian nomor kelasnya, kode kelas, itu satu tugas Bapak Ibu, ya, masing-masing. Nanti tinggal berarti artinya Bapak Ibu memberitahukan kepada saya bahwa ini loh tugas tugas 1 gitu ya. Ini loh kode kelas saya, ini loh link kelas saya gitu. Linknya dipendekkan ya. Kalau misalnya linknya tidak dipendekkan, gimana? Jadi kumpul tugasnya cuma hanya link aja yang kita bagi, Pak. Ya, link aja nanti. Jadi saya bisa cek satu-satu apa betul ya, dengan pesertanya 40 orang gitu ya, dengan kodenya. Jadi kalau misalnya lengkap, berarti nilainya full kan gitu ya istilahnya. Kemudian tugas yang pertama tentang Microsoft Form ya. Berarti harus ada di situ ini link untuk formulir, ini link untuk soal ya. Gitu. Paling itu saya lihat aja gimana menariknya lah soal-soal nanti yang Bapak Ibu buat. Kemudian kita lihat nanti seberapa menarik form formulir atau form kuesioner yang Bapak Ibu buat. Nanti kami bisa mengecek satu-satu seperti itu ya. Kemudian nanti ada tugas lagi tentang hari ini tentang SWE ya. Ini loh linknya SWE gitu ya, link aplikasi Microsoft SWE. Nanti kami bagikan satu-satu gitu ya. Ini tugas ini masukkan kemari gitu. Ini tugas ini masukkan kemari. Cuma hanya kita butuh link aja ya. Makanya linknya disimpan Bapak Ibu ya. Yang sekarang buat terus, bagikan ke kawan-kawan, nanti bisa kita cek begini. Jadi kalau misalnya bagus, alhamdulillah gitu ya. Seperti itu Pak Hiria ya. Oke, Pak. Dengan tugas ya. Jadi berhubungan dengan tugas nanti bisa kita belajar tentang di box ya. Di buku ya. Gitu. Oke.
Yang lain mungkin Bapak Ibu yang mau diindikan, ya. Yang mau ditanyakan lagi tentang SWE, mungkin ada yang ditanyakan lagi, Bapak Ibu? Saya ada pertanyaan, Pak. Oke, silakan Pak. Jadi setelah saya melihat dari Bapak, jadi ini blog sesuai ini khusus mungkin kita lebih desain program gitu ya, misalkan. Betul, betul. Jadi untuk blog, jadi kan saya kan ada pengalaman blog pakai blogspot gitu, WordPress. Jadi kan saya bandingkan, memang SWE ini desainnya menarik untuk buat blog. Jadi saya ada pertanyaan, kalau yang model blogspot itu kan Pak, itu kan bisa buat blog berhalaman-berhalaman kan? Iya. Berhalaman-berhalaman. Ini kalau sudah ini gimana Pak cara buat? Misalnya kita dulu buat blogspotnya tentang wisata kuliner. Jadi kan kulinernya kita jelaskan kan mungkin ada puluhan kuliner kita jelaskan. Dari untuk buat halaman 1, halaman 2, halaman 3 gimana itu? Ini setiap kota-kota yang ada di sini, Bapak Ibu boleh Bapak lihat, ini per halaman ini, ya. Ini per halaman, setiap kota-kota yang ini per halaman. Kalau misalnya Bapak Ibu, mungkin kalau kata-kata tag ini, ya, kalimat mungkin agak begitu panjang gitu ya, dia turun terus ke bawah gitu. Jadi halaman gambar ini walaupun kecil, dia per halaman dia baca. Setiap kota-kota yang ada di sini berarti per halaman. Gitu. Jadi artinya per halaman ini Bapak Ibu mau berkreasi apa aja berarti di halaman ini akan muncul. Seperti itu, Pak. Bisa ya paham? Jadi kalau buat ya Pak. Jadi kalau misalnya kita buat desain lain, maksudnya tergabung dalam satu link blogspot itu kan blog-blognya itu, misalnya kita buat desain lain, tambahan. Desain lain mau kita tambahkan berarti tinggal kita tambahkan di sini Pak desainnya Pak. Misalnya kita ingin mencoba untuk menambahkan, katakan di sini lah ya. Nih ya, paling pertama ya. Gini ya. Kita tambah di sini kan. Mau kita tambahkan misalnya tag dulu ya. Atau heading boleh heading misalnya ya. Heading. Berarti heading ini nanti Bapak Ibu tinggal klik aja linknya yang mau Bapak bagikan di sini. Katakan yang mau kita bagikan di sini misalnya link YouTube tadi. Mana? Link YouTube ini ya. Ini dia. Oke, ini kita add aja ya. Tinggal kita paste. Nanti kita kasih judul aja. Misalnya apa namanya? Kegiatan PKBS. Gitu ya. Oke. Kita coba mau nggak jalannya? Oke, kita play. Oke. Di sini nanti muncul dia. Jadi orang kalau mau lihat tinggal klik ini kan. Tinggal klik ini. Jadi munculnya oke gitu ya. Kalau memang dia mau oke, berarti mau dia connect ke halaman berikutnya gitu. Terkoneksi ke halaman berikutnya seperti itu ya. Jadi dia enggak cuma dia membantu aja mempromosikan bahwa ini loh prosesnya gitu. Tapi hasilnya yang tergantung di mana mereka ini kan gitu ya. Katakan misalnya ini kita cancel dulu ya. Misalnya di sini ada apa namanya ya, blog. Katakan PKBM apa ya? PKBM kemarin ya. Mau kita lihat ini blog ya atau informasi gitu ya, atau informasi tentang inilah misalnya ya. Jadi bisa kita copy juga ini ya, tapi kita tambahkan di sini semacam informasi yang ini ya. Ini kita boleh edit dulu, kemudian di bawahnya mau kita tambahkan headingnya misalnya ya. Di sini kita klik link, kemudian linknya di copy paste, dipastikan. Di sini kita kasih semacam deskripsi lah istilahnya, ya. Maksudnya informasi apa gitu, informasi tentang PKBM. Misalnya ini ya, ini boleh kita hapus ya. Oke, kemudian kita lihat nanti ya, apakah ada gitu PKBM.
Oke. Nah, ini dia. Jadi orang kalau mau melihat tinggal klik aja di sini gitu, informasinya gitu ya. Karena namanya yang kita ketik itu tadi untuk mempermudah orang melihat informasi. Oh, berarti ini tentang ini gitu. Jadi setelah kita klik, kita okekan, dia muncul ke halaman yang tertera ini gitu. Seperti ini, nanti bisa kita lihat. Begitu ya Pak Riasa? Paham ya? Oke. Oke. Kalau mau misalnya sekolah kita sudah memiliki website misalnya ya. Boleh misalnya kita sedikit informasi tentang untuk menambahkan ya kegiatan, tapi jangan juga semua kita ini kan ya berarti kan tidak menarik juga ya. Minimal di SW ini harus ada semacam gambar-gambar juga gitu ya, semacam informasi yang kita bagikan ke kawan-kawan dan sebagainya. Seperti itu. Misalnya ada brosur. Untuk lebih jelasnya lihat di ini misalnya. Nah, misalnya kan di paling atas misalnya, paling bawah misalnya ada informasi. Untuk lebih jelasnya tentang informasi SMK Negeri 1 Loksmawe misalnya, lihat link ini gitu atau lihat klik ini misalnya ya. Seperti ini kan udah ada ini videonya ya. Lihat videonya. Kalau misal videonya yang bukan link ya, hanya semacam berarti ada katakan video yang udah kita videokan tapi kita simpan di komputer atau di laptop ya. Ini tinggal kita share aja. Maksudnya memang tersimpan di dalam ini gitu. Seperti ini orang tinggal klik aja gitu. Tinggal nonton aja seperti itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gambar itu kita tempatkan sembarang bisa ya Bang. Gimana? Gambar. Dan kesempatan ini Kita tempatkan di sembarang tempat yang itu bisa. Gak begitu jelas Pak suara. Ada tuh ada gambar ya, Bapak buat kan gambar ada yang agak beda dikit. Kalau misalnya kita atur sembarang tempat bisa. Boleh diatur Pak. Kalau kita ngatur gambar misalnya awalnya misal gini, kita mau tambah gambar. Nah, di sini kan ada stack di sini. Bentuk gambarnya ini insert stack group. Ya, artinya kita bentuk gambarnya seperti ini. Ini kan udah kita ini ya. Di sini kan ada bentuk gambar ya, ada yang mereng ya. Nah, berarti kita klik di sini, Pak. Di stack ini. Di stack ini. Ini satu-satu nanti boleh dicoba ya. Ini bentuknya stacknya berarti ini. Kita gambarnya misalnya kita pilih, sorry. Gambar apa lah misalnya ya. Ini gambar-gambar juga yang sudah tersimpan di komputer kita ya. Jadi lebih mudah kita cari gitu. Jangan nanti bingung ini gambarnya di mana. Contoh misalnya gambar ini ya. Gambar ini ya. Inilah ya. Kita buat. Gitu. Oke, kemudian kita tambah lagi gambarnya tentang ini misalnya ya, banyak-banyak aja misalnya. Oke, mau kita tambah lagi misalnya ya, tambahnya banyak terus di sini ya. Coba kita di sini nanti kita play ya. Oke, misalnya begini bentuk gambar. Ini satu. Jadi kalau orang lihat satu-satu nanti. Pada dasarnya seperti ini ya. Satu-satu dia bergeser gitu, berputar ya. Gitu ya. Gitu ya. Oke. Jadi seperti itu caranya. Jadi lebih lebih menarik seperti itu. Jadi macam-macam bentuk. Ada juga yang memang satu-satu, boleh. Satu-satu yang seperti ini ya. Ada yang berbentuk misalnya nggak ada berputar-putar, tapi ya bentuknya seperti ini aja gitu ya. Tinggal kita susun aja nanti. Pokoknya setiap apa yang sudah kita buat itu langsung kita apply ya. Tetap kita desain, kita lihat ya. Setiap kita buat kita lihat, oh ini cocok sesuai dengan ini. Oh ini kita rubah lagi gitu ya. Yang pastinya teknologi itu harus kita coba. Kalau nggak kita coba, nggak tahu di mana gitu ya. Jadi apapun itu harus kita coba dulu. Makasih Pak. Yang lainnya mungkin Bapak Ibu.
Oke, ini saya inikan lagi ya. Kelas kita ini baru ada 57 ya. Berarti nanti tugasnya yang bisa saya baca, yang bisa saya lihat hanya 57 orang aja. Gitu ya. Hanya 57 peserta yang bisa saya baca. Yang bisa saya lihat. Jadi mohon kepada kawan-kawan, kepada bapak ibu ya, atau bapak ibu ya, diinfokan kepada kawan-kawan semua bahwa harus masuk ke sini gitu. Bukan masuk ke kawan-kawan yang lain. Bukan kita buat kelas, tapi nantinya waktu saya berikan tugas, nanti kan saya akan memberikan tugas di sini ya. Saya akan memberikan tugas. Nanti akan saya berikan tugas ya di sini tugasnya. Tugasnya nanti akan saya berikan. Ini tugasnya masih kosong. Masih belum ada, tugasnya masih kosong. Gitu. Jadi tugasnya itu sesuai dengan perintah nanti ya. Sehingga Bapak Ibu lihat ada nggak tugas. Nanti secara otomatis akan diinfokan nanti. Ya, seperti video seperti Vicon tadi itu secara otomatis kalau udah tepat waktu itu langsung dikasih tahu bahwa informasinya sudah gitu, ya. Ini nanti tugas kita kalau memang sudah ada nanti muncul gitu ya. Nanti kita ada pertemuan satu lagi tentang bagaimana mengelola buku catatan kelas ya. Kemudian file yang ada, kemudian tugas dan nilai ya. Ini nanti. Jadi Bapak Ibu nanti bisa buat buku catatan sebagus mungkin juga ya. Seperti buku catatan biasanya. Kemudian nanti ada tugas-tugas yang ada LKPD istilahnya lembar kegiatan siswa yang Bapak Ibu buat. Kemudian nanti siswanya bisa menjawab dan Bapak Ibu nanti bisa kasih nilai gitu. Ya. Itu nilainya bisa kita inikan. Kalau misalnya tugasnya masih kurang, nanti kita kasih keterangan di situ. Ya, kurang lengkap ya atau jawabannya kurang tidak sempurna, kita kasih nilai 50. Kalau memang mau dia perbaiki, silakan gitu. Kalau ya kita sarankan untuk kita perbaiki biar nilainya ya nilainya banyak gitu ya. Tapi kalau nilainya udah 90, 100 itu nggak usah diperbaiki. Artinya nilainya sudah mencukupi nilainya gitu. Ya, ini ada tahap terakhir ya. Nanti pertemuan terakhir insyaallah kita mengelola tentang file ya, kita mengelola tentang buku catatan kelas ya. Kita mengelola tentang tugas dan nilai ya. Mungkin mau kita tambah lagi ya silakan nanti apa aja yang mau kita inikan ya. Tapi yang penting ini dulu filenya, kemudian buku catatan kelas, tugas dan nilai ya. Jadi semuanya itu nanti berhubungan dengan Microsoft Office. Misalnya Bapak Ibu tadi sudah membuat SWE berarti di aplikasi Microsoft Office. Ini berhubungan nanti di sini. Saya klik di sini muncul nanti secara otomatis ya. Bapak Ibu sudah membuat form, membuat soal, membuat membuat kuis ya. Tinggal saya klik di sini misalnya ada di tugas ya, nanti saya bisa lihat gitu. Siapa orang nanti yang baru selesai tugas ya, berapa nilainya nanti bisa kita lihat gitu. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Makanya saya kasih ini dulu, nanti terakhirnya baru saya kita kelola tentang buku catatan kelas, tugas dan nilai. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan sebelumnya? Halo Bu? Halo? Iya Pak, pada diam semua nih Pak. Gimana? Pada diam semua, Randy ada Iya. mau saya aja yang ngeluh. Atau sudah ada lagi ya? Cuma kita berdua di sini. Masih Pak, masih. Ada Pak Didi, ada. Dijawab aja lah gitu ya. Masih. Jangan nanti karena memang ini pengaruh COVID juga ya, pengaruh perkembangan. Oke. Ya baguslah kalau ada ya. Jangan sampai saya ngomong sendiri ini di sini kan kayak gimana gitu ya. Oke. Tenang Pak Didi, kami masih hadir kok. Masih ya, alhamdulillah ya. Oke, kebetulan tentang SWE sudah paham kira-kira sebelum kita lanjut ke Microsoft Education Center. Ya, sedikit saya jelaskan ya karena hari ini hari Jumat ya. Semoga
jam sebenarnya jam 11 kita selesai ya, setengah jam lagi. Kalau memang nggak ada kita cukupkan dan selamat mengerjakan tugas gitu ya. Kalau tidak ada lagi gitu. Kalau memang ada lagi boleh kita sharing di sini ya. Saya juga sambil belajar juga, nggak begitu ini ya, sambil belajar ya. Kita sama-sama belajar ya. Sama-sama menemukan yang terbaru. Oh ini gitu, kita berbagi. Kita dapat lagi, kita bagi gitu ya. Istilahnya ini ilmu baru ya. Bagi saya ini ilmu baru ya. Apalagi Microsoft Office ini dulunya kita pernah mengenal gitu. Tapi nggak tahu istilahnya cara mengoperasikannya. Tapi insya Allah karena kita juga udah mengikuti TOT ya, dan juga sudah ada sertifikat trainernya ya, sudah lulus, maka bisa diinikan. Dan juga nanti akan kami sebagai trainer ini untuk memberikan pelatihan-pelatihan kepada seluruh Indonesia ya. Jadi kita bisa buat akun. Misalnya bisa bekerja sama ya, misalnya sekolah mau buat akun ya silakan menghubungi saya misalnya ya. Atau siapa yang jadi trainernya bisa menghubungi gitu ya. Jadi istilahnya Microsoft Office itu sudah memberikan tanggung jawab lah kepada kita semua ya, kepada kita atau kepada saya sebagai trainer. Oke, kalau tidak ada kita lanjut yang lain. Gimana Bapak Ibu? Kalau tidak ada mungkin sudah paham tentang SWE ya. Absensi sudah ya, sambilan kita menyimak absensi jangan lupa ya. Pak Didi, Ya, silakan. misal ini nanti kalau kita nih mau pakai untuk siswa, jadi itu akunnya kita buat sendiri atau gimana Pak? Untuk siswa, misalnya siswa tuh bisa bergabung di kelas kita. Yang bisa buat saya dulu gitu ya. Oh gitu, Nanti dihubungi saya ya, atau dihubungi trainer-trainer yang ada di Aceh ya. Jadi nanti bisa ada MOU lah, semacam MOU kepada sekolah ya. Tapi sekolah itu nanti atau instansi itu dia ada websitenya ya, ada websitenya. Kalau misalnya nggak ada websitenya, mereka tidak bisa untuk mengkoneksi antara Microsoft dengan instansi tersebut gitu ya, atau dengan organisasi yang lain. Nanti kalau memang bisa ya alhamdulillah. Dan juga kami juga nanti apabila Bapak Ibu ya sudah lulus, katakan sudah lulus mengerjakan tugas, mengikuti ini, ada catatan semuanya, sudah dapat sertifikat, berarti itu bagian dari kami gitu ya. Bagian dari kami, nanti Bapak Ibu bisa membantu sekolah-sekolah Bapak Ibu ya, atau bisa membantu dari organisasi Bapak Ibu. Artinya saya bukan kerja sendiri ya, jadi ada Bapak Ibu yang mengkoordinirnya. Cuma saya hanya membuat akun, saya hanya memberikan akun seperti yang lainnya ya. Cuma kami di sini cuma hanya mengontrol saja gitu ya. Tekniknya ada sama Bapak Ibu nantinya. Tapi dengan syarat Bapak Ibu sudah ada sertifikat, sudah memegang sertifikat dari Microsoft Office. Seperti itu, Bu. Iya, Pak. Oke. Nanti di akhir kita ada ujian juga atau enggak, Pak? Ya, ujiannya kalau ada ya dijawab aja, Bu. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Biasanya kalau ada ujian lagi, udah tugasnya tiap hari aja, nanti ujian lagi kan, aduh gitu ya, gimana ya? Nah, kalau ujiannya sih nggak ada ya, cuma hanya saya kemarin itu cuma hanya uji coba soal-soal yang saya berikan itu kan cuma kasih contoh lah ya istilahnya ya, nggak ada post test pretest itu juga ada. Yang penting adalah tugas kami berikan nanti tugas terakhirnya ya, kemudian tugas terakhirnya nanti Bapak Ibu tinggal copy paste aja lah link yang sudah Ibu buat sekarang gitu, untuk mempermudah ya. Itu aja sih gitu. Lain nggak ada ya. Cuma kami nanti cek, oh berarti udah buat gitu ya. Lain nggak ada ya. Makanya ya Pak, makasih Pak. Ya, tapi jangan sampai nggak bisa tidur ya mikir tugas ya. Oke. Silakan ya. Pak Didi. Ya. Silakan Bu. Pak Didi, di sertifikat, di belakang sertifikatnya nanti ada jadwal pelatihannya nggak, yang sertifikat 32 jam itu? Ada pasti ada materi-materinya, pasti ada ya. Apa yang sudah kita belajar tentang Microsoft Teams, Microsoft Form, Microsoft SWE ya, dan lain sebagainya, sama praktek ada 32 jam ya.
Dan juga nanti ada surat undangan ya. Ya kan? Surat undangan nanti mulai dari tanggal berapa ke tanggal berapa. Itu nanti diberikan apabila sudah lulus, Bu. Ya, sekalian satu paket. Kalau misalnya nggak lulus kan belum dikeluarkan kan surat yang pertama sertifikatnya, kemudian surat undangannya. Tapi kalau belum lulus tapi sudah mengikuti kegiatan ini semua katanya ya, tapi belum buat tugas ya. Tugasnya belum sempat saya kerjakan. Itu mohon maaf Bapak Ibu karena bukan dari saya keputusannya ya, itu langsung dari Microsoft ya. Itu langsung dari Microsoft Office yang menilai Bapak Ibu. Karena memang ada syaratnya kan yang menilai, misalnya saya udah oke kan, nanti mereka periksa lagi gitu. Makanya nanti kami batas waktu itu sampai tanggal 10. Batas waktu untuk membuat tugas sampai dengan tanggal 10 ya. Jadi kami periksa itu mulai dari tanggal 11 sampai dengan tanggal akhir daripada bulan ya, tanggal 30. Nah, itu terakhirnya. Nanti tanggal 30 sudah diinfokan siapa aja yang lulus, siapa yang tidak lulus gitu. Oke, seperti itu Bapak Ibu ya. Tapi kalau misalnya udah mengikuti kegiatan, saya udah ini berarti dapat akun kan, dapat ilmu gitu. Ya, tapi sayang kalau memang nggak mengerjakan tugas kan. Seperti itu. Oke, Pak, ya. tugas Pak Didi. Ya, silakan. Tugas yang di SWE itu berkenaan dengan apa aja bisa kita Bebas. Nggak ada ini, bebas. Kalau saya ini harus kami Pak Olimpiade bisa kami kasih masuk ke situ. Boleh. Buat aja promosi aja sekolah, Bu. Ya. Promosi aja sekolah, buat sekolah, nama sekolah gitu ya, kegiatan di sekolah biar banyak ya, foto-foto misalnya ya. Upacara buat video-video pembelajaran Bapak Ibu jika ada gitu ya. Pokoknya bebas, Bu. Enggak ada ketentuan harus ini, harus itu enggak, ya. Kami mau melihat sebagus mana sih kreasi Bapak Ibu gitu ya. Kreasi Bapak Ibu mau kita lihat sebagus apapun ya, sebagus mana. Jadi kita bisa nanti lihat oh ini bagus. Berarti kita kasih nilai banyak kan gitu. Ya. Seperti itu. Oke, sama-sama. Nanti kok nggak bisa kami jawab lagi. Boleh. Kan masih ada, masih sampai nanti setelah tanggal ini ya, Ya, setelah pertemuan kami mau kerjakan tugas yang kemarin dulu bagi ada Pak Didi. Oh iya. Sebelum saya berangkat ya. Oke. Kemudian berarti nggak ada lagi ya tentang bagaimana cara membuat SWE ya. Alhamdulillah bisa ya, insyaallah ya. Gak ada yang jawab. Bukan. Kalau nggak bisa nanti tanyain lagi Pak. Oh iya. Videonya nanti di-share Pak Didi ya. Boleh. Videonya di-share. Ya. Oke, Pak Didi absen belum ada kayaknya. Udah, paling atas. Paling atas. Oke. Udah kan? Udah lihat kan paling atas? Pak Didi kok bisa PPT-nya di-share Pak Didi? PPT-nya belum saya buat karena kan banyak kali tugas kan. Saya juga ini kebetulan ini kan lagi ujian saya. Lagi ujian final ya. Mungkin besok saya full kuliah saya dari pagi sampai mungkin besok kita tidak ada pertemuan ya. Sudah ada dikirim jadwalnya ya. Kita apakah kita ngambilnya hari apa ya? Hari Minggu ya? Hari lain aja. Boleh. Hari Minggu boleh ya? Senin aja. Senin saya Pak, yang Minggu. Senin saya kebetulan ada webinar ya. Ada webinar jadi pemateri. Jadi juga saya nggak bisa sampai dari jam 10 sampai jam 12. Kalau bisa nanti malam boleh ya, malam ya. Kita coba malam sekali ya. Habis jam 8 malam. Ya, nanti kita infokan lagi ya informasi itu ya di grup. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita tutup ya, ada sedikit informasi lagi. Mohon mikrofonnya diinikan. Oke, sudah dimutkan. Oke, saya ingin memberikan informasi tentang ini Mac ya. Tinggal Bapak Ibu di sini kan Bapak Ibu boleh buka umum dan yang satu lagi nanti ada tugas lagi di sini ya. Kita kasih info. Ini tentang Mac, materi khusus Mac adalah ini dia ya. Ini ada dua materi ya. Tapi tentang literasi digital, kemudian tentang akademik guru ya, teacher akademik.
Yang ini dibaca-baca aja tapi tidak wajib dikerjakan, ya, dibaca-baca aja tapi tidak wajib dikerjakan. Tapi kalau ini wajib dikerjakan. Artinya ini langsung dari Microsoft. Ya, langsung dari Microsoft. Kemudian ini dikerjakan sampai dengan tanggal 10. Batas akhir pengerjaan tugas ini Microsoft memberikan waktu sampai dengan tanggal 10 Juli. Ya, tanggal 10 Juli. Ini dicicil aja. Ya, kemarin udah saya malam kemarin atau tadi malam ya. Tadi malam sudah saya infokan di grup ya. Ini dikerjakan dicicil ya. Caranya tinggal klik aja di link itu ya, di link. Sorry. Apa nggak bisa di-klik, tinggal di copy aja ya. Tinggal di copy aja, tinggal bawa di link. Kayaknya ada hang sedikit. Mohon mikrofonnya di mute sebentar, Bu. Oke. Ini kita paste aja. Ya, link yang tadi masuk ke Microsoft Edukasi ya. Tentang education Microsoft. Kemudian di sini juga nanti diminta login ya, Bapak Ibu login dengan akun Bapak Ibu ya, dengan akun Bapak Ibu. Oke. Kemudian di loginnya di sini ya. Oke, ini saya informasikan aja ya. Di sini ada beberapa modul ya, ada beberapa modul yang Bapak Ibu pelajari nanti satu-satu ya. Sampai dengan modul yang terakhir. Ada 13 modul kalau tidak salah sampai dengan penutup ya. Nanti tapi Bapak Ibu jangan kerjakan sebelum Bapak Ibu login ya. Kenapa? Karena nanti bukan atas nama Bapak Ibu gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu login, misalnya Bapak Ibu login ya, sign in, kita login dulu ya dengan akun yang sudah kami berikan. Oke, ini sudah ada nih misalnya ya. Oke, sudah muncul. Pastikan sudah terlogin dengan akun Bapak Ibu. Ini dikliknya di sini ya, artinya sudah ada ya. Kemudian ini belum muncul kalau Bapak Ibu belum menjawab soalnya itu tadi. Ini belum muncul komplitnya itu ya. Belum muncul. Tapi artinya Bapak Ibu boleh mempelajari satu-satu gitu. Nanti di sini kan ada tulisannya host ya. Di sini. Ini berarti sudah terjawab ya, sudah terjawab ini nilainya ya. Nanti akan dikasih nilai ya. Akan dikasih nilai. Misalnya modul ini sudah kita jawab nilainya 80 misalnya ya. Ada yang 90, ada yang 80, ada yang 80 misalnya, ada yang 100 ya. Ada yang 100 nilainya misalnya, ada yang 89, ada yang 90, ada yang 90 ya. Ada yang 80 dan seterusnya ya. Ada yang 100. Nah, ini nanti semuanya ini yang sudah dikerjakan ini akan dikeluarkan semacam sertifikat ya. Sertifikat. Bagaimana cara mendownloadnya sertifikat ya? Berarti kita klik di sini di My Profile atau nanti ada kode nanti. Redeem. Ini redeem ini nanti kita berikan ya. Kode apa? Apakah sudah dimasukkan kodenya? Inilah kode-kode yang kami berikan. Artinya kode yang Bapak Ibu masukkan di saat Bapak Ibu setiap kegiatan ini kami kasihkan kodenya. Berarti Bapak Ibu nggak perlu masukkan lagi gitu, sudah di redeem. Artinya sudah dibayar untuk membeli lah istilahnya. Kalau Bapak Ibu tidak mengikuti kegiatan ini nggak dapat kode inilah istilahnya. Kalau istilahnya kalau kita beli, kalau kita belanja itu macam ada kode bonusnya lah istilahnya. Ya, oke. Ya, kita beli istilahnya sertifikat ini dengan kode itu, tapi dengan syarat bahwa kita sudah mengikuti kegiatan baru dikasih. Misalnya hari ini sudah kita pelajari tentang SUE, nanti akan dikasih kodenya itu gitu. Tapi nanti secara otomatis Bapak Ibu sudah mendaftar waktu mengikuti melakukan survei, Bapak Ibu tidak perlu lagi untuk melakukan redeem ya. Maka Bapak Ibu lihat di My Profile ya.
Di My Profile ini nama kita. Pastikan ini bawa nama kita, ya. Karena di sertifikat itu nanti jangan salah namanya gitu, ya. Jangan salah namanya. Jangan sampai nanti ini nama orang gitu, ya. Gitu. Ini nama orang. Inilah sertifikat-sertifikat yang sudah kita inikan, ya. Setiap modul inilah sertifikatnya, ya. Misalnya mau kita download, misalnya mau kita view-kan tentang ini sertifikatnya, ya. Tinggal kita lihat aja sertifikatnya bagaimana. Karena semalam ada juga Pak Said, ya, sudah memberikan sertifikat langsung dari Microsoft Office, ya, tentang Office 365 Teacher Academy, ya. Oke, seperti itu. Kita lihat lagi. Bagaimana kalau kita ingin melihat transkrip, ya? Karena semuanya sudah kita inikan. Kita lihat transkrip di sini. Transkrip semuanya secara keseluruhan, ya. Modul-modul yang sudah kita inikan ini nanti dilampirkan, ya. Ini transkrip yang sudah inikan. Transkrip yang ada cuma hanya nama modul, kemudian transkrip, ya, deskripsi daripada ini, kemudian waktu durasi pengerjaan soal, ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang lama mengerjakannya, ada yang ini, ya, dan sebagainya. Ini transkrip semuanya, ya. Artinya kita memiliki ada beberapa transkrip, ya, dan transkrip itu nanti digabungkan ke sertifikat-sertifikat yang Bapak Ibu dapatkan tadi, yang seperti ini. Jadi nanti ada lebih kurang 15 sertifikat yang diberikan oleh Microsoft, ya. Tapi Bapak Ibu dengan menjawab soal-soal yang ada di akun Bapak Ibu, ya. Ini redeemnya nggak perlu lagi, ya. Kalau memang mau ngetes, mau coba masukin, silakan. Kalau memang udah ada nanti udah selesai gitu. Pasti seperti itu nanti diberitahukan oleh sistemnya. Oke, mungkin itu tentang edukasi ini Microsoft Edukasi Center. Ada yang Bapak Ibu tanyakan tentang ini, silakan. Halo. Pak, jadi sertifikatnya dalam bentuk soft copy semuanya. Gimana? Sertifikatnya tuh dalam bentuk soft copy semuanya. Ya. Nggak ada hard copy. Hard copy-nya maksudnya? Maksudnya dikirim langsung dari Microsoft dalam bentuk kertas itu nggak ada, ya? Nggak ada. Cuma soft copy ya. Ya, soft copy. Tapi nanti kita ini kan juga, apakah nanti kita minta juga, ya, istilahnya, ya. Karena punya kami juga belum dikirim gitu untuk ini. Untuk kegiatan TOT-nya belum dikirim sertifikatnya. Cuma baru ditunjukkan begitu aja, ya. Tapi kalau orang lain mau edit, ya nggak tahu juga, ya, kalau memang mau. Karena kan sekarang kalau memang sertifikatnya boleh diedit, ya nggak tahu juga, ya, istilahnya, ya, apa fungsi atau enggak, ya, gitu, ya. Tapi kan mereka itu tidak ada sertifikat. Ini kan sertifikat yang untuk menjawab soal, ya. Tapi ada juga sertifikat yang 1 lembar 32 jam, itu beda. Selain daripada ini nanti dapat sertifikat yang 32 jam. Begitu. Ya? Oke. Yang lain, Bu? Pak? Jadi linknya dibagikan lah yang menjawab soal itu, Pak Didi. Gimana? Link yang untuk menjawab soal itu dibagikanlah ke grup. Sudah kita bagikan di tim, Pak. Sudah dibagikan di tim. Jadi kegiatan kita lebih aktif di sini, kan? Lebih aktif. Jadi nanti tinggal di apa aja, di semua informasinya ada di tampilan di Microsoft Teams, ya. Ya, tampilan memang bahasa Inggris, ya, Pak. Ya, kalau kita mau berubah ke bahasa Indonesia, silakan. Rubah ke bahasa Indonesia, ya. Contoh misalkan cara merubah bahasa Indonesia kan gini, ya, klik kanan, ya. Klik kanan, translate to Indonesia, ya. Kalau memang sudah, kita coba, ya. Berubah nggak, ya? Berubah, ya? Oke, berubah dengan bahasa Indonesia. Apakah memang kadang-kadang mau bahasa Inggris, ya, silakan untuk mempermudah kita, ya. Kalau misalnya mau bahasa Indonesia, ya lebih bagus lagi kalau memang sesuai dengan apa yang kita inikan. Bisa, ya, kalau dalam bentuk bahasa Indonesia, ya, silakan ini. Ini udah bahasa Indonesia, tapi jangan lupa diklik kanan, ya, translate to Indonesia kalau memang mau rubah gitu. Oke, ya, Bapak, ya. Siapa nih? Bapak
yang bertanya ini adalah Pak Mansurdin. Sudah terjawab. Oke, kalau memang tidak ada lagi ya. Ini tinggal dijawab, dicicil aja ya. Dicicil. Misalnya 1 hari 2, 1 hari 2. Sambilan duduk aja. 9 duduk ya. Tinggal pelajari sambilan duduk. Misalnya tugasnya SW hari ini udah selesai gitu ya, tinggal duduk. Tapi insya Allah besok ada kesempatan untuk menjawab soal ini karena besok tidak ada ya. Mungkin kita malamnya saya infokan lagi ya. Gak mungkin juga malam minggu ya kita buat pelatihannya. Kita istirahat atau malam Senin nanti, malam Senin insya Allah. Kita buat pertemuan yang terakhir, materi yang terakhir. Oke, kalau tidak ada kita cukupkan. Bapak Ibu gimana? Pas? Linknya Oke, tadi dibagikan Pak Didi. Link mana? Yang menjawab soal ini yang ini. Saya bagikan di grup ya. Bu, tugasnya apa? Oke. Harus belajar betulan. Oke ya. Tapi Bapak Ibu perhatikan tanggal pengumpulannya. Jangan sampai kelewatan ya. Kalau udah lewat nggak bisa dikerjakan lagi karena sudah ditutup. Ya. Oke, mungkin kalau tidak ada ya untuk hari ini ya. Waktu sudah menunjukkan pukul 11. Tapi belum pukul 11 ya. Berapa menit lagi? Ada lagi Bapak Ibu? Kalau memang tidak ada kita paskan. Kalau memang ada boleh kita lanjut ya sebelum waktunya berakhir. Halo Bapak Ibu. Ya Pak Didi lanjut. Lanjut ya. Oke. Ya Pak Didi silakan. Lanjut, silakan. Oke, kalau misalnya ini sudah paham ya materi ini ya. Materi kursus tentang Mac ya, sudah ya. Oke, kemudian kita cek lagi ya berapa orang yang ada dalam kelas ini. Masih 57 orang. Nah, kayaknya udah nggak ada lagi nih ya, nggak ada tambahan lagi ya. Oke, kalau misalnya nggak ada ya untuk hari ini ya kita cukupkan ya. Karena pun kelasnya sudah berbisik ya. Mungkin hari ini kita cukupkan, lebih dan kurang saya mohon maaf ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya pada pagi yang berbahagia ini tentang pemanfaatan SWE. Bapak Ibu tetap kami menunggu tugas-tugas Bapak Ibu ya. Mohon dikerjakan sebagus mungkin biar biar nilainya banyak ya, biar nilainya penuh gitu ya. Tidak ada yang KKM, maksudnya tidak ada yang remedial nantinya ya. Karena soalnya kalau nilainya sedikit nanti harus buat lagi gitu ya. Kalau memang mau buatlah sesempurna mungkin ya, sebagus mungkin. Memang serius ya, insya Allah pasti bisa, mudah-mudahan ya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf ya, mungkin ada kata-kata saya yang memang menyinggung perasaan Bapak Ibu. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.